Nggak bisa ujuk-ujuk datang ke optik mau bikin kacamata pakai BPJS, nggak bisa. Nah, ada alurnya. Jadi kalau yang kacamata bisa hitam sendiri, ganti radiasi, ya segala macam itu kan sudah bukan dasar lagi ya, sudah tambahan. Jadi yang saat ini BPJS jamin adalah kebutuhan dasar, karena penjaminan mitra kita itu harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Benar, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Sudah hadir kembali bersama kita Dr. Iksan Kurniawan selaku Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang kriteria IGD rumah sakit. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tema tentang alat-alat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Baik baik. ya. Nah, langsung aja benar kita dengarkan dari Bang Iksan Kurniawan tentang alat kesehatan apa saja yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ini. Ya, jadi terima kasih kesempatannya sudah diundang di Tribun Bengkulu ya. Jadi mungkin perlu diketahui juga masyarakat Bengkulu bahwa BPJS Kesehatan itu juga menjamin beberapa alat kesehatan ya. Alat kesehatan ini tentunya adalah bantuan dari pemerintah untuk pada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa alat kesehatan yang sering kita gunakan itu pertama kacamata. Jadi kacamata itu ibarat kata suplemen lah, bisa diberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan kacamata. Tentu ada kriteria yang nanti kita mungkin akan bahas ya. Selanjutnya ada alat bantu dengar bagi masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran. Itu alatnya itu bisa ada suplemen lah bantuan dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya juga ada protes alat gerak itu seperti kaki palsu. Itu bisa juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Lalu ada protesa gigi atau gigi palsu gitu ya. Yang giginya copot, dicabut, itu bisa gigi palsunya itu ada juga mekanisme untuk pembiayaan oleh JKN. Lalu ada korset tulang belakang, collar neck yang buat di leher itu, sama satu lagi kruk itu untuk yang bantu jalan itu yang di sini seperti itu. Nah itu Berarti dari atas kepala sampai bawah kaki ada dijamin semua ini, Mas. betul juga. Tinggal Iya. lagi kriteria ini nih Mbak Rapadi Iya. kalau mata. Untuk kacamata tadi kriterianya apa Iya, aja? jadi untuk kacamata ya itu pertama bisa dijamin 2 tahun sekali. Betul sekali. 2 tahun sekali. Itu juga ada batas minimal minusnya ya. Kalau itu spares itu 0,5 jadi 0,5, kalau 0,25 belum bisa. Tapi kalau silindris 0,25 itu bisa. Jadi tergantung tuh. Jadi kalau cuman plus minus baru 0,25 belum bisa. Harus 0,5 ke atas ya. Seperti itu. Dan resepnya harus dari spesialis mata. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang ke optik mau bikin kacamata pakai BPJS, nggak bisa. Nah, ada alurnya. Alurnya harus ke puskesmas dulu. Rujukan Iya, diperiksa di situ. Nanti kan dokter di puskesmas cek udah masuk kriteria belum. Ketika sudah ini dirujuk ke rumah sakit, nanti resepnya oleh dokter spesialis mata. tinggal lagi ke optik nanti. Ke optik kerjasama kita. Ada kerjasama Ada, juga ya. ada kerjasama. Enggak sembarang optik juga ya Bang kita Betul, datangi ya. betul. Boleh disebutkan ini kalau di Bengkulu ini yang mana Ya, aja? ada Optik Internasional 1, Optik Internasional 3, Optik Sakti, Utama, Optik Kurnia, Optik Dewa. Oke, optik tentu aja ya. Ini untuk kacamata, kalau untuk pendengaran tadi Bang gimana? Iya, tentu sama sebenarnya. Berobat dulu ke puskesmas, nanti diperiksa dokter puskesmas, jika perlu dirujuk ke rumah sakit, nanti ketemu dengan dokter spesialis THT. Ketika sudah, oh iya betul nih ada gangguan pendengaran, karena kan dites. Kita nggak bisa cuma ngaku-ngaku kurang pendengaran, nggak bisa. Ada namanya tes audiometri. Nanti dites pendengarannya, oh betul ada gangguan pendengaran, nanti diresepkan alat bantu pendengaran. Nanti ngambilnya di apotek SB, Sehat Bersama. Ya udah apotek kerja sama juga ya. Iya. Itu di depan Endurus. Di depan baru satu itu, Bang. Iya, saat ini baru Sehat Bersama. Oh iya, siap. Terus selain kacamata, pendengaran, yang tadi sama aja tuh gimana? Iya, semuanya pada prinsipnya sama ya. Rujukan dulu dari puskesmas ke rumah sakit. Nah, itu memang ada batasan waktunya ya, kayak kacamata 2 tahun sekali gitu ya, alat bantu dengar 5 tahun sekali. Jadi nggak bisa tiap tahun dicek gitu.
seperti itu. Kalau yang alat bantu gerak tadi, Alat bantu gerak, protesa alat gerak ya, pakai pot tangan palsu itu 5 tahun sekali. Cuma memang kalau di Bengkulu belum ada suppliernya kok, belum pernah kita dapatkan klien kaki palsu itu belum. belum ya. Berarti untuk apoteknya nanti misalnya kalau ini kan belum nih. Kalau seandainya ada nanti ke depannya, ini bisa ke apotek mana nih Bang Anto? Oh ya, jadi nanti tergantung kan, nanti kan misalnya nih misal apotek set bersama, oh saya menyanggupi, ada supplier, kita kan harus punya supplier dulu kan, ada suppliernya bisa nanti ngomong ke kita, infokan ke kita, nanti kita juga bisa infokan ke masyarakat seperti itu. Jadi ini balik lagi ke sanggupan providernya, sanggup nggak providernya untuk menyediakan itu. Ini diatur dalam Permenkes juga nggak Bang? Kalau untuk jaminan kesehatan ini? Ya, diatur di Permenkes 3 tahun 2023. Ya itu ya. Berarti memang ada kriteria nggak basing kalau istilahnya kan. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya ya. Nah ini dibantu secara full atau subsidi lah? Gimana? Kayak kacamata misalnya kita ini dapat subsidi atau kita bayar apa gratis dapat kacamatanya itu? Ya. Sifatnya tadi suplemen, tambahan, bantuan, subsidi. Subsidi. Jadi contoh kacamata aja deh yang paling banyak lah, kalau kuruk itu kan agak jarang lah ya. Yang paling sering kan kacamata. Tentu itu kan ketika optik itu mau kerjasama dengan kita, optik itu sudah kita wajibkan untuk menyiapkan. Ini kacamata khusus kelas 1. Harus siap itu. Ini kacamata khusus kelas 2, ini kacamata khusus kelas 3. Jadi bisa pilih di situ kan 1, 2, 3. Kalau memang nggak serap dengan itunya itu suplemen. Bisa apa ya? Kalau mau beli yang lebih mahal ya silakan, tapi keluar duit sendiri kayak. Ya, cuman jangan sampai nanti yang perlu kita pastikan ya, misalnya ada masyarakat, oh Bu, jatah kacamata untuk kelas 3-nya habis. Silakan Ibu beli yang ini. Nah itu nggak boleh karena bagaimanapun juga optik harus menyediakan. Ya kelas 3-nya deretan kacamata ini, kelas 2 deretannya ini itu harus tersedia. Kalau nanti ketemu optik yang misalnya, oh stok kacamata kelas 3 ini habis Bu, nambah dikit aja Bu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh itu mengiming-imingin, apa ya udah nggak sesuai dengan kriteria lagi. Nggak juga ya. Intinya ya kalau suplemennya nilainya lebih sebenarnya. Kalau kelas 1 itu 330.000. Itu optik sudah nyiapin tuh kacamata yang range harga segitu dengan profit keuntungan dia lah intinya kan. Kelas 2 220.000 dan kelas 3 160.000. Tinggal kita milih. Tergantung kelas ini pesertaan kita juga tadi ya. Betul. Kalau misalnya saya nih kan mau beli kacamata tadi, terus saya harus pakai resep dokter. Nah ini syaratnya saya apa perlu surat keterangan BPJS nggak? Itu enggak. Ya? Jadi cukup ke puskesmas. Puskesmas dulu ya. Puskesmas dulu, periksa dulu di puskesmas. Nanti dapat rujukan ke rumah sakit. Di rumah sakit ya tentu ngantri ya. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuknya, ngantri ke Polimata. Di Polimata ketemu spesialis mata, nanti dicek lagi. Udah masuk kriteria 0,5 belum dari minusnya. Kalau sudah masuk kriteria minus 0,5 atau plus 0,5, itu baru nanti dapat resep kacamata. Kacamata dan beberapa administrasi lah ya, legalisasi segala macam di rumah sakit, baru dibawa ke optik. Nggak perlu surat tangan BPJS-nya, nggak perlu ya. Ya cukup tadi unjukan dari puskesmas tadi ya. Ya, ke rumah sakit. Intinya kalau ini pasien nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Nggak perlu. Ini perlu daftar dulu atau gimana Bang untuk lewat JKN nggak? Oh iya. Kita mau ini bisa mau dapat suplemen tambahan itu aja. Daftarnya bukan untuk daftar dapat alat bantu ya, tapi daftar untuk berobatnya melalui antrian online di mobil JKN. Jadi daftar itu daftar berobat, bukan daftar untuk dapetin kacamata. Dapetin kacamata atau langsung datang ke rumah sakit. Iya betul. Iya. Nah kalau untuk sekarang lagi buku kacamata anti radiasi atau yang pakai blue light kayak gitu. Nah itu juga ditanggung sama BPJS Kesehatan atau enggak isi kriterianya? Ya. Jadi sampai saat ini kacamata yang kita tanggung adalah isi kebutuhan dasar. Jadi kita menanggung kebutuhan dasar. Jadi kalau yang kacamata bisa hitam sendiri, anti radiasi, ya segala macam itu kan sudah bukan dasar lagi ya, sudah tambahan. Jadi yang saat ini BPJS jamin adalah kebutuhan dasar, minusnya tadi seperti itu.
Berarti memang kacamatanya. Kalau mau relate, ya Silakan bayar sendiri. bayar sendiri ya Bang ya. Syaratnya untuk dapat jaminan ini tetap bayar cicilan itu aja Bang, iuran tadi ya? Ya, Ada pasti. yang lain-lain enggak? Ya. Khusus untuk alat kesehatan ini? Ya. Sama aja sih Mbak. Kalau Sama aja dapat pelayanan alat bantu dengar, kacamata atau ini ya, alkes ya, sama berobat biasa sama pastiin BPJS aktif itu aja. Kalau nggak aktif, Yes. nggak bisa ya? Iya. Kalau pesan untuk warga Kota Bengkulu khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan ini sendiri, Mas. Selalu kami sampaikan ya bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Ibarat kacamata lah. Tetap jauh lebih enak pakai kacamata kan? Iya. Jadi cari tempat yang terang, jangan baca yang dekat. Begitu juga kayak kru kaki palsu kan, alat bantu jalan ya. Bawa motor hati-hati, jangan sampai patah tulang, patah kaki kan. Walaupun sebenarnya dijamin semua, operasinya dijamin, alat untuk bantu jalannya dijamin, alat kesehatan dijamin, tapi alangkah lebih baiknya kita menjaga diri kita. Yang kita kurang itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, itu yang selalu kami ingatkan untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Mulai dari membaca tempat terang, jangan baca dekat-dekat, jangan sering main gadget kan, biar mata nggak minus. Hati-hati bawa motor, biar nggak perlu kaki palsu. Walaupun kaki palsu dijamin ya, tapi jangan sampai kaki palsu lah. Jangan sampai patah tulang gitu kan, ataupun kolak neck tadi jangan sampai patah leher. Nah, jadi lebih baik kita menjaga daripada harus mendapatkan ini. Lebih baik mencegah daripada Sama satu lagi kan ada protesa gigi palsu. Ya kalau bisa ya jangan sampai dicabut giginya kan gitu ya. Jangan sikat gigi gitu kan. Lebih ke sana sih sebenarnya, walaupun gigi palsu dijamin. Tapi tetap enak gigi asli kan, bukan gigi palsu. Balik lagi soal ini jaminan alat kesehatan ini Bang. Ini rumah sakitnya ditentukan atau kita bisa kemana aja? Oh ya, jadi rumah sakit itu ya kalau bingung sebenarnya bisa datang ke kantor lah nanya ini kan. Ke kantor BPJS. Jadi gini, kalau yang untuk kacamata, tadi kan udah ada tuh optiknya, optik internasional 1, internasional 3. Kalau ngambil alat bantu dengar itu ke Sehat Bersama. Jadi kalau periksa sama dokternya itu di rumah sakit mana aja asal ada dokternya bisa. Bisa. Dokter mata di mana aja bisa. Dokter THT di mana aja bisa. Karena dokter mata, dokter THT beliau ini kan memeriksa dan mengeluarkan resep. Dokter mata memeriksa mata dan mengeluarkan resep mata. Dokter THT memeriksa pendengaran tadi dan mengeluarkan untuk resep alat bantu dengar. Mengambilnya kan sama-sama di SP. Di Sehat Bersama. Berarti nggak ditentukan rumah sakit ini, rumah sakit itu? Rumah sakit bebas, yang penting ada dokternya. Jadwal dokternya pas lagi ada. Ada. Nah, karena kalau kayak ngambil alat bantu dengar, nggak bisa berobat dengan spesialis penyakit dalam. Iya kan, harus berobat dengan THT dan iya. Yang jelas harus alur lah. Sesuai alur tadi ya Bang. Dari pas ke 1, rujukan ini kan, rujukan dulu. Terus nanti dirujuknya ke rumah sakit mana, nanti udah ditentukan belum ya? Nanti ketahuan. Misalnya Ibu mau hari apa ke rumah sakit? Hari Rabu misalnya. Oh hari Rabu dokter THT-nya ada di rumah sakit ini. Ibu mau kemana gitu. Berarti dari puskesmasnya udah ini ya, udah ketahuan ya, dan menentukan langsung ya. Misalnya ini dokternya ada di jadwalnya di rumah sakit ini hari ini jam segini. Tinggal kita datang langsung saja, nemuin dokter spesialisnya. Konsultasi gitu, terus minta resep, diperiksa dulu, resep tinggal lagi kita datang ke optik misalnya membeli kacamata atau optik yang udah kerja sama BPJS Kesehatan tadi ya Bang. Selain di Bengkulu untuk jaminan kota ya Bang, nah untuk jaminan kesehatan ini juga berlaku nggak Bang di kabupaten lain ini? Oh ya, jadi kalau untuk kacamata itu ada di Bengkulu Tengah, Optik Vision. Muko ada di Optik Maulana. Di Bengkulu Selatan mana optikal. Jadi yang memang belum itu Seluma sama Kaur belum ada. Kenapa? Belum ada yang sanggup. Oh, belum ada yang sanggup. Ya, karena gini. Untuk optik maupun apotik ya, itu tergantung kesiapan mereka. Gitu kan. Kalau mereka sanggup mau kerja sama dengan kita, ayo. Tapi kalau sekiranya mereka tidak sanggup ataupun mungkin mereka sanggup tapi tidak mau kerja sama, ya karena balik lagi ini PKS, perjanjian kerjasama. PKS itu suka sama suka. Iya gitu. Ini kalau mau MOU sama BPJS Kesehatan, apotik atau optik ya, itu gimana? Ada syaratnya? Oh ya, boleh silakan. Nanti baik optik, misalnya di Kaur sama Seluma tadi ya, Bim ya.
boleh mengajukan ke kita, karena kita di setiap kabupaten ada kantor BPJS. Silakan ngomong aja dulu, paling enggak kan datang ke kantor BPJS kesehatan di kabupaten mana aja, ngomong mau kerjasama. Belum kerja sama. Ya, nanti setelah ngomong bersurat gitu kan, bersurat nanti ada tim kita. Kita ada namanya tim credentialing nanti. Tim credentialing itu kita lihat nanti tempatnya layak, udah cek dulu tenaganya ada atau tidak dan segala macamnya ya. Karena kita tidak mau juga optik, apotik maupun fasilitas kesehatan lah. Fasilitas kesehatan kita tidak berstandar. Itu kita tidak mau. Takutnya tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi setelah ngajuin ke kita, BPJS, bersurat segala macam, nanti tim kita akan datang langsung ke sana melihat sudah sesuai dengan checklistnya nggak? Iya. Checklist credentialing. Kalau checklistnya sudah terpenuhi, skornya sudah cukup, udah dianggap layak, baru bisa kerjasama. Tapi kalau misalnya, lampunya redup, misalnya mau periksa mata, alatnya nggak ada, atau tenaganya nggak ada, nah itu nggak bisa. Itu apa kita menjamin apa untuk layanan? Ya, Apa kita BPJS-nya? memastikan pelayanan yang diberikan oleh mitra kita itu sesuai standar yang sudah ditetapkan. Artinya BPJS ini mulai dari layanannya, mulai dari untuk menjamin alat kesehatannya, udah luar biasa bagus ya Bang kalau sekarang. Ya, walaupun mungkin masih ada kekurangan lah Ya. pastinya, nggak mungkin kita sempurnakan. Tapi intinya kita tetap memberikan yang terbaik ya untuk peserta BPJS kesehatan kita. Ya, jadi tentu pemerintah ya dalam hal ini pemerintah melalui BPJS Kesehatan sudah berupaya optimal lah untuk menjamin kesehatan warganya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dijamin semua. Nah, harapannya adalah masyarakat juga paham aturan mainnya, karena semuanya itu ada aturan mainnya. Nggak bisa basing-basing tadi, nggak bisa basing-basing ujuk-ujuk datang ke optik bikin kacamata pakai BPJS nggak bisa, atau ujuk-ujuk datang ke apotik minta alat bantu dengar pakai BPJS nggak bisa. Semuanya ada aturan main. Nah, harapannya adalah masyarakat juga memahami aturan mainnya, gitu ya. Itu yang penting. Ikuti alurnya dan berarti masyarakat pun harus tahu alurnya ya Bang. Ya. Nanti temennya ini kata saya peserta BPJS ini nggak dilayani. Gitu kan sering keluhannya kan suka dibanding-bandingkan kalau kita bayar umum atau gimana itu Semuanya ada alurnya. semua ada alur ada aturannya ya. Naik haji ada aturannya, naik sekolah ada aturan mainnya, mau naik pesawat ada aturan lainnya, sama mau ngambil kacamata juga ada aturan lainnya. Nah kalau misalnya di daerah kayak yang belum ada SUMA atau kalau tadi belum ada optik atau apotiknya yang melayani untuk kita ngambil alat kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan ini, kita harus kemana nih Bang? Iya, Ke kota atau gimana? mau Bisa ke lagi. kabupaten terdekat. Oh bisa, tetap Ya, bisa. bisa. Cuma nanti kan tinggal mereka memperhitungkan balik ongkosnya nggak, Oke. atau mending beli sendiri gitu kan. Suplemen juga ya, Iya, karena kan mikir-mikir juga nih. Nah, daripada aku ke Bengkulu, ongkosnya sekian ratus ribu, ya mending beli kacamata sendiri cuman berapa ratus ribu, kira-kira seperti itu. Cuman memang ya itu harus ke kabupaten terdekat untuk beli. Nggak pernah nggak Bang, yang untuk kabupaten yang belum ada kita kerjasama ini kita dorong agar optik ataupun apotiknya bisa bekerjasama dengan kita, pernah nggak Bang gitu? Ya. Sebenarnya itu setiap tahun kita selalu mengajak ya. Karena prinsip kita BPJS mengajak. Kita nggak bisa memaksa orang. Kita hanya bisa mengajak, persuasif ya. Suka sama suka. Suka sama suka tadi. Kadang-kadang gini loh. Karena penjaminan mitra kita itu harus konsisten. Konsisten artinya gini. Bulan ini sanggup, bulan depan harus sanggup. Jangan sampai bulan ini sanggup, bulan depan supplier nggak ada. Nah, dia harus memastikan bahwa dalam setahun itu bisa menyediakan gitu kan, dan juga memastikan bahwa ya suka sama suka tadi mereka dapat untungnya, masyarakat terbantu, kita juga sama-sama enak lah. Jangan sampai nanti kira-kira ya sudah jalan 3 bulan, bulan keempat supply habis. Itu kan nggak kita inginkan. Kalau artinya masyarakatnya yang pelayanan karena masyarakat terganggu ya. Jadi beratnya di situ. Oke. Terakhir nih Mas, atau closing statement terkait tema kita hari ini tentang alat kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan. Kalau ada yang mau disampaikan ke Tribuners nih Mas. Ya, terima kasih nih kesempatannya. Jadi bagi masyarakat atau warga Bengkulu, sekali lagi pastikan status kepesertaan BPJS-nya aktif melalui
mobile JKN, bisa di-download di HP, Android maupun iPhone gitu ya. Kalau sudah aktif tentu masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat lah. Salah satunya adalah alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, krup, dan lain-lain. Namun untuk mendapatkan hal tersebut tentu ada aturan mainnya. Jikalau masyarakat Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu masih bingung gimana aturan lainnya, itu bisa menghubungi kami. Mau nanya-nanya gimana sih cara dapat Kolarnek, gimana sih cara dapat kacamata, itu silakan menghubungi kami. Bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, ada di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Atau via call center 165. Jadi bisa telepon call center, nanya alur dapat kacamata gimana sih? Atau mungkin orang nggak tahu kan, optik-optik mana yang kerjasama gitu kan, itu bisa telepon 165, nanti diinformasikan. Di kabupaten Bapak yang kerjasama optik ini, alamatnya di sini. Atau mampir ke kantor BPJS Kesehatan, nanya juga boleh. Bisa. Bebas. Ya. Ada lagi Bang? Mungkin itu aja. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Dr. Iksan Kurniawan, Kabak Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Semoga bincang kita terkait alat kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan bermanfaat bagi Tribuners khususnya dan bagi warga Provinsi Bengkulu pada umumnya. Saya Yunike Carolina selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bincang Tribun selanjutnya.